Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ibu Ake sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam dengan NIM angka 433. Pada kesempatan ini kali ini saya akan membahas analisis manajemen risiko PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA dengan studi kasus gagal bayar suku dan krisis likuiditas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kenapa sih saya memilih IKA? Sebenarnya tuh eh, IKA ini tuh menarik buat dibahas dan sebelumnya saya pernah membahas dan mendiskusikan dengan teman magang saya ketika waktu magang. Jadi menarik buat dibahas. Serta WIKA ini kan salah satu BUMN yang BUMN konstruksi terbesar di Indonesia yang terlibat dalam banyak proyek-proyek strategis nasional. Tapi di balik proyek besar itu tuh perusahaan justru ngalamin masalah keuangan yang cukup serius, yang dimana sampai terjadi gagal bayar suku pada tahun 2024. Nah, melalui kasus ini tuh mungkin bisa ngelihat bagaimana risiko yang awalnya terlihat kecil ini bisa berkembang jadi krisis yang lebih besar kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, di sini saya menampilkan timeline krisis Vika dari sebelum itu saya me- apa ya inti ke pembahasan analisis ini saya akan menampilkan timeline krisis Vika dari tahun 2021 sampai 2026. Nah, di 2021 ini tuh arus kas operasional tuh mulai nunjukin atau adanya negatif konsisten tapi ekspansi ini tuh tetap dilakukan secara agresif. Nah, ini tuh menurut saya sinyal pertama yang mulai nggak digubris lah. Lalu terus masuk ke tahun 2023, kondisi WK ini makin parah, rugi 7,12 triliun, terus kasnya turun hampir 43%, terus juga DPR kan ngungkapin kalau adanya dugaan manipulasi di laporan keuangan WK. Terus di tahun 2024 itu terjadi gagal bayar suku, terus juga Bursa Efek Indonesia tuh ngelakuin suspend ke saham Wipro dan sempat ngelakuin juga RI atau isu darurat. Sama yang terakhir itu adanya restrukturisasi mulai digarap serius. Dan di tahun 2025 itu masih saham ini tuh masih di suspend lah. Perolehan kontrak baru turun mungkin karena investor atau itu udah mulai nggak percaya lagi dan negosiasi suku makin intensif. Lalu di tahun 2006, ini ada tahun sekarang, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi atau RUPO dan Rapat Umum Pemegang Suku atau RUPSU yang akhirnya itu setuju ngelakuin restrukturisasi, terus juga rating WIKA dinaikin ke IDB sama Pevindo, sama yang terakhir itu adanya target buka suspend itu ada di semester 2 2026. Dan ini tuh bukti atau foto screenshot yang saya ambil di aplikasi Snapdeal nunjukin kalau per tanggal 22 Juni jam 16.56 PT Wijaya Karya atau Wiga itu masih disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum masuk analisis, lebih lanjut saya kenalin dulu perusahaannya. PT Wijaya Karya atau dengan kode emiten itu WIKA adalah perusahaan konstruksi BUMN yang berdiri sejak 1960-an. Lahirnya itu dari nasionalisasi perusahaan Belanda yaitu Namdruze Technische Handelman Maatschappij en Bouwbedrijf Vis& Co. Nah, sektor utama WIKA ini tuh ada di konstruksi, tapi seiring berkembangnya waktu tuh WIKA merambah lah atau expand ke properti, industri precast, sama energi.
Proyek-proyek besarnya bisa dilihat dari tol, terus juga ada bandara, pelabuhan, sampai dua proyek yang terkenal itu ada kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS sama LRT Jabodebek Jakarta Bogor Depok Bekasi. Terus sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten WITA. Terus pemegang saham mayoritasnya itu ada di pemerintah lewat Kementerian BUMN atau kalau saya dilihat di website resmi itu Danantara. Nah, selanjutnya berdasarkan kondisi industri dan operasional WIKA, saya mengidentifikasi ada 4 kategori resiko utama. Yang pertama ada compliance risk atau risiko kebutuhan. Yang kedua ada control risk atau risiko pengendalian. Yang ketiga ada hazard risk atau risiko bahaya. Dan yang keempat ada opportunity risk atau risiko keluar. Sekelas dari slide ini, masing-masing kategori punya contoh kasus yang nyata lah. Dan semuanya itu benar-benar terjadi di WIKA. Nah, saya mulai dari compliance risk dulu. Compliance risk itu kan muncul ketika perusahaan nggak patuh terhadap aturan yang dikasih sama regulator. Di WIKA kan di WIKA ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu ada gagal bayar obligasi dan syukur di tahun 2024. eh, yang merupakan jelas, menurut saya itu jelas pelanggaran terhadap janji hukum dan pemegang surat utang. Yang kedua itu ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke otoritas jasa keuangan dan juga ada dugaan itu manipulasi laporan keuangan yang waktu itu tuh sampai jadi temuan dan direspon OJK secara langsung. Dan yang ketiga itu ada pelanggaran regulasi K3 di lapangan ada kasus kecelakaan girder proyek LRT yang sampai diancam sanksi tegas dari Kementerian PUPR. Dan selanjutnya ada control risk, ada empat poin utama. Yang pertama itu ada pasokan atau pembengkakan biaya kereta cepat WUS mencapai 5,1 triliun dan sampai sekarang itu belum dibayar KCIC. Nah, ini tuh jadi beban eh, permanen di neracanya si Wika ini. Yang kedua itu arus kas koles di tahun 2023, kas dan secara kas turun 42 42,98% dalam setahun dari 5,66 triliun jadi tinggal 3,23 triliun. Dan yang ketiga itu reliabilitas laporan keuangan yang dipertanyakan langsung sama waktu Menteri BUMN di rapat DPR RI yang menyampaikan laporan kayak ini itu nggak mencerminkan kondisi real atau sebenarnya. Dan yang poin keempat atau yang terakhir itu ada konsentrasi portofolio kontrak yang berlebihan. Lebih dari 60% order booknya itu bergantung lah ke proyek pemerintah. Jadi kalau pembayaran termin dari pemerintah macet, menurut saya itu nggak kaget, atau pembayaran termin itu bakal macet, yang ngebuat seluruh likuiditas perusahaan itu langsung ada dampaknya lah. Selanjutnya itu untuk hazard risk. Nah, ini tuh resiko dari faktor-faktor di luar kendali manajemen. BK ini ada 4 poin yang dimana itu nggak jauh dari berbau konstruksi. Yang pertama itu ada kecelakaan kerja di lapangan konstruksi, yang harus ada bencana alam yang bisa menghambat progres proyek utama di daerah rawan banjir atau gempa, terus fluktuasi atau naik turun harga material kayak baja, semen, terus BBN seperti kemarin yang langsung menggerus margin, serta risiko nilai tukar rupiah terhadap dolar itu untuk proyek yang menggunakan komponen impor. Terus sedangkan opportunity risk itu risiko yang muncul ketika perusahaan terlalu agresif mengejar peluang tanpa kalkulasi yang matang. Nah, WIKA ini masuk ke proyek IKN yang menurut saya itu kepastian pendanaannya dari awal itu nggak jelas, yang dimana nilai kontraknya 5,8 triliun. Lalu diversifikasi atau expand atau memperluas ke properti dan
dan manufaktur di saat kondisi keuangan intinya tuh belum sehat. Dan terus ada ekspansi internasional ke Aljazair yang hasilnya nggak sebanding sumber daya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir itu ada keputusan masuk sebagai investor kereta cepat bus yang ternyata bagi keuangan mereka ini tuh terus-menerus berjalan sampai sekarang. Nah, dari keempat kategori tadi yang saya jelaskan, menurut saya yang perlu diprioritaskan adalah risiko pengendalian arus kas dan manajemen biaya proyek. Kenapa? Kalau dilihat dari sisi likelihood-nya atau kemungkinan terjadi, skornya menurut saya itu 5 atau almost certain. Kenapa? Ya ini tuh kan udah terjadi secara berulang-ulang ya, udah lama lah ya. Dan juga dan diakui langsung sama pemegang saham mayoritas di forum resmi DPR RI 2023. Nah, kalau sesuatu yang udah berulang sama konsisten itu, nempatinnya di level tertinggi itu kan menurut saya hal yang wajar lah. Lalu kalau dilihat dari sisi impact atau dampaknya, skornya juga 5 atau setter profit atau mungkin saver efek dominonya itu kan nyata. Mulai dari BI nge-suspend sahamnya, terus juga gagal bayar suku, kesan investor ambruk, terus kantor nggak dibayar, proyeknya terus juga molor. Jadi skornya tuh akhirnya 5, 5 dari almost dari likelihood-nya dikali sama 5 dari impact-nya. Jadi hasilnya 25 masuk ke zona ekstrim. Yang artinya tuh respon yang dibutuhin itu bukan cuma tambal-tambal prosedur kecil, tapi intervensi struktural menyeluruh. Terus resiko spesifik yang saya pilih adalah gagal bayar suku modal raba berkelanjutan tahun 2024. Penyebabnya ini itu dari proyek arti dan kita terus yang nyedot modal kerja yang sangat gede, tapi margin keuntungannya itu tipis atau negatif. Terus juga pembayaran termin dari pemerintah juga kan sudah pasti sering terlambat. Terus juga di saat yang bersamaan suku bunga global itu naik pasca pandemi yang alhasil beban bunga WIKA itu ngelonjak drastis. Terus arus krisis modal lama negatif akhirnya nggak sanggup lagi buat nutupin kewajiban jatuh tempo. Nah, dari sisi kategori ini tuh termasuk control risk dan common risk pertengahan atau beririsan lah. Control risk karena sistem keuangannya tuh gagal mengantisipasi mismatch antara kelas masuk dan kewajiban jatuh tempo. Terus dari sisi compliance risk itu karena ya gagal bayar obligasi secara langsung melanggar perjanjian hukum dengan pemegang surat utang. Nah, sekarang ini tuh slide ini tuh tentang analisis bagaimana Wika merespon krisis ini dari 3 poin ini. Nah, sebelum krisis, menurut saya itu langkah Wika itu nggak memadai. Setiap perusahaan kan atau Wika ini kan pasti punya namanya divisi manajemen risiko, terus juga dokumennya lengkap, prosedur ada, tapi di atas kertas sama di realita di lapangan itu kan nggak sesuai. Nah, kalau dilihat laporan keuangan 2021 sampai 2023 sebenarnya itu kan udah ada tanda-tanda masalah. Tapi respon yang dilakuin itu masih belum cukup buat ngatasinnya. Sementara Wika itu masih terus melakukan ekspansi perusahaan. Terus selanjutnya saat krisis itu boom atau meledak, negosiasi negosiasi ini tuh jadi satu-satunya opsi yang tersisa lah atau opsi terakhir. RUPS itu tuh digelar terus juga yang dimana minta perpanjangan tenor terus juga jadwal pembayaran itu dirombak. Nah, pemerintah ini kan sebagai pemegang saham mayoritas juga ikut intervensi lewat 2 jalur yaitu injeksi modal melalui pendanaan modal negara atau PMN sama koordinasi dengan
kreditur supaya mau kooperatif di meja restrukturisasi. Terus juga RI atau registry juga darurat sempat diterbitin. Terus pasca kritis transformasi itu dijalinin lebih serius. Portofolio proyek dipangkas yang nggak menguntungkan itu dilepas atau dibekuin. Terus direksi diganti, perusahaan mulai lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis ataupun keuangan. Dan hasilnya udah kelihatan arus kas kembali positif 68,22 miliar di tahun 2024, di mana pertama kali positif sejak 2020. Nah, ini itu tentang sebagai risk manager. Kalau posisi saya sebagai risk manager, eh, ada 3 rekomendasi yang langsung saya genjot, saya dorong lah. Yang pertama itu ada divestasi atau pelepasan agresif anak perusahaan yang nggak berkontribusi positif ke arus kas, terus ngelakuin dengan cepat dan tegas, terus dana hasil yang tadi itu dilunasin buat pokok utang, bukan buat ekspansi yang baru. Yang kedua itu ada pasang batas keras BER-nya yang nggak bisa dilanggar oleh siapapun lah, mau itu pemerintah, kayak bawa datang proyek besar, kalau keuangannya udah merah atau negatif ya harus ditolak. Dan yang ketiga itu ada bangun sistem alarm dini di level operasional langsung. Begitu arus kas proyek masuk zona bahaya, langsung ada tindakan otomatis. Jadi nggak perlu nunggu laporan naik ke direksi dulu, terus rapat nggak jelas, perlu segala macam. Jadi langsung ada tindakan untuk pencegahannya. Nah, dan poin terakhir itu ada analisis budaya perusahaan. Dan ini tuh menurut saya yang paling penting atau paling susah atau paling sering yang diabaikan. Krisis weekend ini kan nggak lahir dari satu keputusan yang bodoh yang tiba-tiba ada, culture yang udah ngakar atau ngerambat dari ngakar lama di ekosistem BUMN. Nah, Wika ini kan beroperasi di lingkungan yang punya tekanan nggak terus, dan menurut saya itu bukan rahasia umum ya. Dan di mana kalau menang tender proyek strategis nasional itu kan dianggap tugas negara, bukan cuman bisnis doang lah. Nah, dari situ muncul bias yang kognitif yang bahaya di level manajemen. Nah, kalau menolak proyek besar itu rasanya seperti dicap sebagai pengkhianat biasanya. Padahal kan kalau nerima proyek yang secara finansial atau sisi keuangan itu nggak masuk kali itu harusnya dianggap keputusan yang bodoh. Bukan keputusan yang beresiko. Eh, terus juga kan terus juga kelebihannya Wika punya kapasitas teknis luar biasa buat ngerjain proyek-proyek yang kompleks, dan juga ada pride internasional yang genuine. Terus juga ada loyalitas SDM-nya juga kan udah terbukti bertahan sampai bahkan kan di tengah tekanan yang berat untuk krisis-krisis kemarin. Tapi kelemahannya menurut saya itu fatal. Suara dari divisi keuangan atau risk management itu kan selalu kalah atau nggak didengar waktu berhadapan dengan apa ya, tekanan target kontrak lah, tekanan target kontrak. Middle manager yang mau bilang proyek ini tuh terlalu bahaya ke atasnya, dia tuh nggak punya ruang emang atau nggak punya kekuasaan buat ngomongnya. Nah, ini tuh yang disebut sebagai weak risk culture. Dan untuk memperbaiki ini tuh harus dimulai dari level yang paling atas. Direksi ini tuh harus secara aktif sama konsisten ngasih sinyal kalau menolak proyek beresiko itu adalah keputusan yang harus diapresiasi, bukan dihukum atau dijudge mental.
Terus juga KPI manajer harus dirombak total, bukan lagi cuman ukur nilai kontrak yang masuk, tapi juga dari sisi kualitas harus khas dan profitabilitas aktual proyek. Terus sistem whistleblowing yang benar-benar anonim sama aman itu harus diperkuat supaya alarm dari lapangan bisa naik ke atas sebelum jadi bencana atau krisis. Dan yang paling penting dan terakhir itu ada program risk awareness yang bukan cuman ya formalitas lah, yang selesai besoknya langsung tiba-tiba lupa, tapi yang benar-benar ngerubah cara berpikir seluruh lapisan organisasi. Nah, sebagai formatur SWK ini eh, ngajarin kalau kegagalan manajemen risiko itu kan bukan jarang terjadi tiba-tiba. Ini tuh menurut saya proses yang panjang dari keputusan-keputusan yang waktu itu kelihatan benar, tapi kalau ditumpuk bertahun-tahun tanpa nggak adanya koreksi, yang akhirnya kan pecah atau runtuh ya. Terus kan gagal bayar Sokuika itu kan satu cerminan dari tiga hal yang sekaligus. Yang pertama itu kan ada yang saya sebutin ada ekspansi yang nggak terkalkulasi, terus kontrol yang lemah, terus juga sama budaya risiko yang nggak pernah tumbuh dengan sehat. Nah, tiga hal tadi itu kan nggak mungkin dong muncul tiba-tiba. Mereka tikal itu kan pasti udah ada sejak udah ada lama lah. Nggak cuman menurut saya tuh nggak ada yang mau jujur atau berani buat ngakuinnya. Nah, dan itulah yang paling bahaya menurut saya dari satu organisasi. Yang bahaya itu bukan risikonya, tapi kebiasaan apa ya, menutup telinga atau mata sama risiko yang udah ada di muka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.